semua, jumpa lagi bersama saya Andara dan saya Yusap dalam online experience kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen yang sedang menyaksikan tayangan kami harap tayangan kami dapat memberkati Anda semua. Dan dalam kesempatan ini, kami ucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2020. Semoga Indonesia semakin jaya dan diberkati Tuhan. Oh ya Andara, bicara soal pahlawan, kalau dulu pahlawan itu identik dengan orang yang berjuang dan rela berkorban melawan penjajah untuk menghantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kemerdekaan. Iya Yusuf, tapi di era masa kini pahlawan menurut saya adalah orang yang membawa perubahan dan orang yang memberikan kontribusi positif dari berbagai sisi. Dari segi ekonomi, sosial, budaya, seni, politik, bahkan dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga kita. Seperti orang tua kita, mereka adalah pahlawan yang sangat berarti untuk kita. Menurut Yusuf sendiri bagaimana? Di era digital ini bisa juga influencer, yaitu mereka yang menyebarkan berita atau konten yang benar, yang positif, bahkan bisa menambah motivasi orang lain untuk hidup lebih baik lagi, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sehingga orang bukan diperhadapkan pada berita hoax yang membuat panik bahkan perpecahan bangsa ini, melainkan influencer yang dapat menciptakan suasana yang sejuk, positif, dan mempersatukan bangsa kita. Dan teman-teman, selanjutnya kita akan menyaksikan Betty dan Emen yang akan menyanyikan sebuah lagu bersama GCC Band Purwokerto. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois yang pastinya akan memberkati kita semua. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah dengan setia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara yang akan memberikan persembahan, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di gereja atau dengan mentransfer melalui rekening yang tertera di layar berikut. Teman-teman, di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada saat ini, mari mulailah kita menjadi pahlawan untuk diri sendiri dan keluarga dengan tetap menggunakan masker saat pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan, sehingga kita dapat memutus penyebaran virus corona ini. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Yusap. Saya Andara. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
Apa kabar semuanya? Tentunya kita semua selalu berada dan tetap dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada sekarang, dan anugerah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah sia-sia, karena kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, saat kita masih diberi kesempatan bangun di pagi hari, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan. Karena itu, tetaplah bersyukur untuk kehidupan dan pekerjaan yang Tuhan berikan setiap hari, sehingga hidup kita tetap bermanfaat bagi banyak hal. Mary Riana berkata, bekerja bukan hanya untuk mencari materi. Bekerja adalah kesempatan memberi manfaat bagi orang banyak. Selama masa pandemi ini, jangan pernah mengeluh dengan tugas pekerjaan yang kita alami. Karena kalau kita masih bisa bekerja, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memiliki hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Itu merupakan anugerah dan berkat Tuhan untuk disyukuri. Doa saya setiap hari, Tuhan memimpin semua anak-anak Tuhan untuk dapat melakukan tugas pekerjaan dengan baik, bertanggung jawab, serta selalu bersyukur. Biarlah setiap pekerjaan yang kita lakukan dapat memberkati dan bermanfaat bagi banyak orang. Saudara-saudara, setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Sebutan pahlawan biasanya dikenakan pada orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Itulah definisi pahlawan yang dirumuskan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pahlawan memang identik dengan orang yang memiliki sifat gagah berani. Pahlawan orang yang mengorbankan hidupnya, berjasa bagi kesejahteraan orang lain. Misalnya, pahlawan kemerdekaan mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan kita sebagai satu bangsa. Sering juga kita dengar istilah tentang seorang guru yang disebut sebagai pahlawan tanpa jasa. Karena bagi murid-murid, guru tersebut sudah berjasa dengan cara mendidik mereka di sekolah. Di sisi lain, seorang bisa dianggap sebagai pahlawan, tetapi juga bisa disebut sebagai pengkhianat, tergantung dari sudut pandang mana orang melihatnya. Misalnya, Pangeran Diponegoro bagi bangsa Indonesia dianggap sebagai pahlawan, akan tetapi bagi pihak Belanda dianggap sebagai penjajah dan tentunya dianggap sebagai pengkhianat. Kita bersyukur karena kita memiliki seorang pahlawan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah pahlawan kita karena Dia lahir sebagai juru selamat kita, membawa terang Allah ke dalam kegelapan. Dia sudah memberikan nyawanya agar setiap orang yang menerimanya mendapat pengampunan dan mengalami kemerdekaan dari belenggu dosa dan kematian. Dia memberi kuasa dan memulihkan martabat kita dari anak kegelapan menjadi anak terang atau anak Allah. Dia memberkati kita dengan berkat-berkat yang dijanjikan, dan hidup yang diberkati adalah karena jasa pahlawan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, tantangan hidup di dunia yang keras ini kerap membuat kita takut. Namun rasa takut itu seharusnya membuat kita makin berserah dan bersandar pada kehendak Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan membangkitkan keberanian kita dan membawa kita kepada kemenangan. Modal menjadi pahlawan bukan hanya keberanian diri, melainkan penyerahan diri pada Tuhan yang membangkitkan keberanian. Orang bijak mengatakan,
Seorang bisa disebut sebagai pemenang atau pahlawan ketika dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri, karena musuh terbesar dari seseorang adalah dirinya sendiri. Tidak semua pahlawan bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ada yang kurang waspada dan ceroboh sehingga menimbulkan banyak kerugian untuk diri sendiri. Ceroboh sering dipakai untuk menggambarkan ketidaksengajaan melakukan suatu kesalahan. Kecerobohan-kecerobohan kecil bisa terlihat lucu, tetapi kadang juga bisa menjengkelkan. Kecerobohan-kecerobohan bisa juga menimbulkan masalah besar dan dampak yang serius. Amsal 21 ayat 5 mengatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang tergesa-gesa adalah orang yang ceroboh. Ceroboh mengambil keputusan atau melakukan sesuatu, tidak akan pernah memperoleh hasil yang baik, melainkan hanya mengalami kerugian. Dan itu akan dialami oleh orang-orang yang tidak memperhitungkan dengan baik dan serampangan bertindak tanpa kecermatan yang akhirnya harus ditanggung seumur hidup. Saat kecerobohan juga menjadi bagian hidup manusia, kita diingatkan agar berhati-hati dan menghindari kecerobohan sebisa mungkin. Kecerobohan atau keteledoran itu akan merugikan hidup kita. Bagi Tuhan, kecerobohan juga merupakan sesuatu yang harus dipandang serius, bahkan bukan sesuatu yang bisa ditolerir. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk benar-benar memperhatikan langkah demi langkah yang kita ambil, baik dalam mengambil keputusan, dalam memilih sesuatu, atau dalam menjalani hidup. Kita harus memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan dan terus berjalan sesuai rencana Tuhan. Itu akan membuat kita terhindar dari melakukan kecerobohan. Penting bagi kita untuk menyesuaikan setiap langkah kita dengan rencana Tuhan. Hindari diri dari bertindak ceroboh dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jangan jadi orang yang ceroboh, tetapi jadilah orang bijak yang selalu berpikir matang dan bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan menganggap enteng sesuatu keputusan, karena kecerobohan akan bisa sangat mahal harganya dan mendatangkan kerugian yang besar. Kita akan memeriksa tentang kehidupan Simson dalam Hakim-Hakim 13-16. Simson adalah hakim yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Selama 20 tahun, ia menjadi hakim di Israel. Ia anak dari Manoah. Semula ibunya tidak mempunyai anak. Sampai akhirnya Tuhan mengutus malaikat menyatakan rencananya. Simson tampil dengan kekuatan supranatural Allah yang tak tertandingi. Awal yang baik dalam hidup Simson tidak berakhir dengan tuntas. Simson memperlihatkan kelemahan karakternya, dedikasi moralnya, dan pembangkangannya terhadap kenasiran yang seharusnya ditaati. Simson jatuh ke dalam pelukan berbagai wanita, sehingga kekuatannya hilang akibat rayuan maut seorang wanita Delila. Simson mengira dirinya masih dipakai Tuhan, tetapi kenyataannya hidupnya berakhir di penggilingan karena sudah ditinggalkan Tuhan. Dari cara hidup Simson yang ceroboh, ia mengalami akhir hidup yang tragis. Dan dari antara 12 hakim Israel, tak ada yang berbuat begitu banyak kesalahan seperti Simson. Kesalahan yang kemudian berakibat fatal baginya. Ada hal yang baik dalam hidup Simson, ada juga hal buruk sebagai akibat kecerobohannya.
hal-hal yang baik pada Simson. Yang pertama, dia adalah orang Nasir sejak lahir. Kita baca dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5 dan 13 ayat 24 mengatakan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu menjadi seorang Nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Sejak di dalam kandungan, Simson sudah dipilih Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, dan telah ditetapkan sebagai seorang Nasir Allah. Nasir Allah, orang yang dikhususkan, hidupnya dipisahkan dan diserahkan sepenuhnya bagi pelayanan kepada Tuhan. Tuhan mau memakai Simson untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Roh Tuhan menyertai hidup Simson sehingga ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan gagah perkasa. Ciri-ciri orang Nasir dapat dibaca dalam Bilangan pasal 6 ayat 1-8 yang mengatakan rambutnya tak boleh dicukur, membiarkan rambutnya tumbuh panjang sebagai lambang yang tampak dari penyerahan diri kepada Tuhan. Rambut panjang bagi seorang pria akan memalukan dalam 1 Korintus 11 ayat 14. Jadi bagi seorang Nasir seperti Simson harus menjaga agar rambutnya tidak kena pisau cukur, yang berarti berani menanggung malu, dicemooh karena Tuhan. Tak boleh minum air anggur. Anggur berbicara tentang sesuatu yang nikmat. Seorang Nasir dengan sukarela menyangkali diri dan menjauhi kenikmatan hidup, menjauhi hal-hal duniawi demi mengalami secara penuh kenikmatan sesungguhnya dari pengenalan akan Tuhan. Tak boleh menyentuh mayat, artinya tidak melibatkan diri dalam hal yang akan membuat kerohaniannya jadi mati. Pentingnya menjaga kekudusan Allah dalam hidup. Jadi, seorang Nasir merupakan sebutan untuk orang-orang yang bersumpah dan menjaga hidup kudus untuk Tuhan. Orang yang dipisahkan, dikhususkan hidupnya untuk Tuhan. Arti nama Simson adalah matahari kecil. Kita tahu matahari adalah terang bagi dunia. Jadi, kalau ingin jadi matahari, terang bagi dunia, saksi Tuhan, pembebas umat Tuhan dari dosa, maka kita harus jadi orang Nasir, yakni orang yang rela mendisiplin diri, memikul salib demi kebenaran. Yang kedua, Roh Allah sering datang pada Simson dan memberikan kemenangan. Hakim-Hakim 14 ayat 6, 19, 15 ayat 14 dan 18. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya.
Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Roh Allah kerap kali turun ke atas Simson untuk melakukan tugas-tugas suci dari Allah, karena ia adalah perkakas Allah untuk membebaskan Israel dari musuh bangsa Filistin. Ketika roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, Simson mampu melakukan pekerjaan yang begitu mustahil sekalipun. Simson terkenal dengan kekuatan fisik yang dimilikinya, tetapi sayangnya lebih banyak dipakai untuk urusan pribadinya. Ini yang membedakan Simson dengan hakim Israel sebelumnya. Kekuatan Simson terlihat ketika bertemu dengan singa, membunuh singa tanpa alat di tangannya, dan singa dikalahkan. Saat memberi teka-teki dan dikhianati oleh istrinya, karena istrinya ternyata tidak berpihak kepada Simson. Simson harus membayar 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Semuanya dapat terlaksana karena ia berhasil membunuh 30 orang Filistin di Askelon dan mengambil pakaian mereka, menangkap 300 ekor anjing hutan dan mengikat ekor dengan ekor secara berdua dan melepaskannya ke gandum orang Filistin, meremukkan beberapa orang Filistin. Simson juga mematahkan tali yang sangat kuat yang diikatkan oleh orang-orang Yehuda di kedua tangannya, lalu membunuh 1000 orang Filistin dengan menggunakan rahang keledai, mencabut dan mengangkat tiang pintu gerbang kota Gaza serta membawanya ke atas gunung, merobohkan sebuah gedung dan menewaskan 3.000 orang Filistin di dalamnya. Semua dapat dilakukan oleh Simson karena roh Allah menyertai hidupnya. Saudara-saudara, belajar dari kisah Simson, roh Tuhan juga memampukan kita melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, walaupun kita tidak punya apa-apa. Roh Allah bukan roh perbudakan yang membuat kita senantiasa takut, bimbang, dan ragu, terperangkap dalam segala kelemahan dan kekurangan kita. Roh Allah adalah roh yang mampu memerdekakan kita. Dalam hidup kita ini, kita pun sering berhadapan dengan singa-singa ganas seperti masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, pergumulan hidup, masalah keuangan, masalah jodoh, sakit penyakit, dan penderitaan lainnya yang setiap saat bisa datang. Tetapi dengan kuasa roh Allah yang memerdekakan, kita mampu dan sanggup merdeka dari segala beban yang menghimpit kita. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita mau memberi Roh Kudus tempat dan kesempatan untuk menggarap hidup kita. Simson termasuk deretan pahlawan iman dalam Ibrani 11 ayat 32. Ketika Simson dapat membunuh bangsa Filistin, ia mengalami kehausan. Simson berdoa kepada Tuhan untuk minta air supaya dapat minum, sehingga perjalanannya menjadi kuat dan segar. Dan Tuhan mendengarkan doanya dan membelah gunung dan keluarlah air untuk diminum. Ia mengakui kemenangannya atas orang Filistin karena pertolongan Tuhan. Ketika tak berdaya, ia berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan. Biarpun ia banyak bergaul dengan orang-orang kafir, tapi ia tetap percaya kepada Yehova, satu-satunya Allah yang hidup dan benar, dan ia tetap mengaku diri sebagai hamba Allah. Yang ketiga, Simson tidak gembar-gembor tentang dirinya. Sukses atau keberhasilan Simson
tidak membuatnya pamer diri, karena ia sadar untuk sukses itu membutuhkan pengorbanan, tekad kuat, kerja keras, serta kesabaran yang besar, dan itu merupakan karakter keseharian yang tak boleh alpa atau dilupakan untuk menuju kesuksesan. Dan itulah yang telah diraih oleh Simpson. Manusia sering hanya melihat kesuksesan seseorang saat dia berhasil, tetapi lupa untuk melihat tantangan dan proses yang dilalui dan dialami untuk mencapai kemenangan. Dengan keperkasaannya, Simpson telah membunuh seekor singa dan kemudian mengambil madu dari rangka bangkai singa itu. Namun, ia tidak memberitahukan kepada orang tuanya mengenai peristiwa hebat itu. Jarang orang bisa berdiam diri setelah melakukan sesuatu yang luar biasa, apalagi yang langka. Tetapi Simpson mampu berdiam diri, tak banyak berbicara tentang dirinya dan kebolehannya, menunjukkan adanya kerendahan hati padanya. Simpson tidak memandang dirinya lebih sempurna dari orang lain, tidak membanggakan dirinya sendiri atau silau dengan kemenangan yang dicapai, tetapi ia tetap diam. Yang keempat, ia adalah pembebas Israel dan berani berjuang seorang diri. Simpson boleh dibilang single fighter. Ia mempunyai tugas suci menjadi pembebas Israel dari penindasan bangsa Filistin selama 20 tahun. Jelas, itu adalah tugas yang mulia. Ia mengadakan perlawanan terhadap musuh seorang diri. Tak ada yang mendukungnya. Malahan bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi, menyerahkannya kepada musuh. Namun, ia tidak kecil hati dan semangatnya tidak menjadi lemah. Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, kita juga punya tugas luhur, membebaskan manusia dari kebiasaan-kebiasaan berdosa, kebiasaan buruk dan keputusasaan. Dan kita harus berusaha dan berjuang untuk menyesuaikan hidup kita dengan misi mulia itu. Orang benar kadang-kadang harus berjalan sendiri menempuh jalan kebenaran, karena Kristus juga berjalan sendirian ke Golgota. Jangan kecil hati kalau tidak ada orang yang mau mengikuti jejak kita. Berjalanlah terus asal kita yakin itu adalah jalan Tuhan. Jalan sempit, tak banyak orang yang mau menempuhnya. Yang penting kita berjalan bersama Tuhan dan Tuhan bersama kita. Yang kedua, hal yang buruk pada Simpson yaitu kecerobohannya. Yang pertama, dia tidak hati-hati dalam bergaul. Hakim-Hakim 16 ayat 16 mengatakan, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Membaca riwayat Simpson, kita mendapat kesimpulan bahwa sebenarnya dia adalah orang yang kuat dan gagah. Tetapi di hadapan para wanita, dia seperti sapi yang dicucuk hidungnya, dan dia menurut saja apa yang diminta oleh para wanita. Disinilah kejatuhan Simpson dimulai. Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2 menceritakan dimulai dari melihat gadis Filistin dan meminta orang tuanya untuk mengambil menjadi istrinya. Orang tuanya terusik dengan keinginan Simpson untuk menikahi gadis Filistin. Namun Simpson bersikukuh bahwa dirinya ingin menikahi gadis itu. Karena itu dia berkata, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Simpson berpikir dan melihat bahwa gadis itu adalah orang yang tepat baginya. Karena ia hanya didorong oleh nafsunya saja, tidak berpikir sedang mentaati atau menggenapi
apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Hakim-Hakim 14 ayat 5-18 menceritakan Simson mengalahkan singa muda dengan rahang dan memberikan teka-teki untuk banyak orang. Singa muda artinya singa yang paling gagah, garang dan kuat, tetapi ternyata Simson lebih gagah dan kuat dari singa itu. Singa itu dicabik dan dibunuh dengan tangan kosong. Madu yang dihasilkan dari kerangka singa itu adalah tanda kekuatan dari Tuhan. Hal itu tidak diceritakan kepada orang tuanya. Di satu pihak, kita menyaksikan kekuatan Tuhan yang dimiliki oleh Simson. Tetapi di pihak lain, kita juga menyaksikan kelemahannya. Di pesta pernikahannya, Simson memberikan teka-teki yang menarik dan bertaruh dengan orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin berpikir mencari jawaban, tetapi tidak menemukan jawaban, dan mereka mendatangi istri Simson dan mengancam membakar rumahnya. Mulailah istri Simson merengek, menangis, dan itu merupakan strategi untuk membuat Simson merasa bersalah, sehingga akhirnya Simson menyerah dan kalah. Rengekan maut Delila mampu menghancurkan kehidupan Simson, mengubah kehidupan Simson 180 derajat, dari Simson yang gagah perkasa menjadi Simson yang malang dan jatuh di pelukan seorang wanita Delila. Salah satu sebab kejatuhan Simson adalah karena rohnya tidak tahan menghadapi rayuan dan godaan wanita Delila. Simson lemah karena wanita, karena ia kurang bergaul akrab dengan Tuhan. Padahal bergaul akrab dengan Tuhan merupakan satu-satunya kekuatan untuk menangkal rengekan maut. Simson sombong dan bermain-main dengan kelemahannya. Delila berulang kali merayu dan bertanya tentang rahasia kekuatan yang dimiliki Simson, dan itu yang membuat Simson mengalami kekalahan. Tetapi hal itu tidak membuat Simson jera dan berhenti bermain dengan kelemahan dan dosanya. Hakim-Hakim 16 ayat 20 mencatat bahwa Simson berpikir dia bisa lepas dan bebas seperti yang sudah-sudah, tetapi dia lupa kalau Tuhan sudah meninggalkan dirinya. Ia ingin menikah dengan gadis Filistin yang berakhir dengan kehancuran. Kesombongannya membuat dirinya bermain-main dengan dosa. Dan saat ia bermain dengan dosa, Tuhan meninggalkan dirinya yang akhirnya membuat Simson menghadapi masalah besar. Simson bangga dengan akunya. Tetapi Tuhan merendahkannya dengan membiarkannya nyaris mati karena kehausan. Barulah setelah itu ia mengakui bahwa Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Tuhan menyatakan pertolongannya. Setiap orang punya kelemahan berbeda-beda yang harus disadari. Legenda Yunani tentang seorang bernama Achilles yang gagah perkasa diceritakan bahwa dia adalah pahlawan yang kebal terhadap apapun dan tidak mati-mati. Tetapi dalam suatu peperangan akhirnya mati juga karena tumitnya terpanah, dan disitulah letak kelemahannya. Ketika Achilles lahir, orang tuanya membawa ke sungai Styx dan mencelupkan dia ke sungai itu. Tumitnya dipegang supaya tidak tenggelam, jadi seluruh tubuhnya tercelup dan menjadi kebal, dan hanya tumitnya yang tidak tercelup, sehingga itulah letak kelemahannya. Dan itu kemudian menjadi simbol bahwa setiap orang mempunyai Achilles heel. Kita harus sadar akan kelemahan kita dan berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan dan berdosa. Mengakui kekurangan, ketidakberdayaan harus kita miliki, terlepas dari semua kehebatan, kekuatan, kepandaian yang sudah dicapai, dan menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, sehingga
kita bisa hidup berhati-hati dalam menggunakan anugerah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jika rohani mau sehat, harus berani menolak semua persekutuan dengan kejahatan. Yang kedua, jadi budak nafsu atau seks. Kekuatan dan keperkasaan Simson ternyata tidak diimbangi dengan tabiat yang baik. Kelemahan yang paling menonjol dalam diri Simson adalah kurangnya penguasaan diri, terutama dalam hal keinginan daging atau hawa nafsu kedagingan. Keinginan mata dan seks adalah titik lemah Simson, sehingga setiap kali bertemu dengan wanita, hasrat untuk memilikinya begitu besar. Inilah kelemahan yang terbesar yang kemudian membawanya kepada kejatuhan yang hebat. Ia digunduli musuh, matanya dicungkil, dijebloskan dalam penjara, dijadikan kuli penggiling gandum. Karena tidak mampu mempertahankan kesucian hidup sebagai nasir Tuhan, Simson harus menanggung konsekuensinya, yaitu kehilangan kekuatan yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, dan roh Tuhan pun meninggalkan hidupnya. Ini peringatan bagi orang yang membiarkan dirinya diperbudak nafsu seks yang liar. Yang ketiga, bertobat pada saat terakhir hidupnya. Hakim-Hakim 16 ayat 28-30. Tuhan masih memberi kemurahan. Tetapi Simson sudah kehilangan banyak waktu untuk hidup dan berbuat lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan sebagai pengikut Yesus tidak menjamin ia hidup meneladani sikap Yesus. Karena banyak orang yang rela meninggalkan status kekristenannya demi cinta, jabatan, uang, harta, dan kekayaan. Tidak menghargai status yang di dalamnya ada jaminan keselamatan. Melayani Tuhan adalah anugerah tak ternilai. Jangan pernah sia-siakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mohon pimpinan Roh Kudus agar selalu dapat mengerjakan tugas pelayanan kita sampai garis akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami semua orang yang selalu waspada dengan kehidupan dan tidak ceroboh dalam mengambil keputusan dan bertindak. Kami tidak ingin memiliki kehidupan seperti Simson yang hanya disertai dan dipakai Tuhan untuk sementara waktu, lalu ditinggalkan oleh Tuhan. Sertai kami selalu agar dalam mengambil setiap keputusan bagi kehidupan ini Tuhan ada. Sehingga kami tidak salah mengambil keputusan untuk hidup kami dan kami boleh terus menjaga kesucian hidup kami. Pagari hidup kami dengan kasih setia Tuhan. Jauhkan kami dari mengalami kepahitan hidup seperti Simson. Kami ingin belajar untuk dapat terus menghargai anugerah Tuhan dengan menjaga panggilan Tuhan dalam hidup kami, sehingga tugas mulia Tuhan dapat terlaksana selalu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Tuhan memberkati terus usaha pekerjaan dan perjuangan hidup semua anak-anak Tuhan, agar semuanya mengalami keberhasilan dari Tuhan. Berikan terus kedamaian bagi negara dan bangsa kami ini Tuhan. Jauhkan dari segala keonaran dan rencana-rencana jahat. Beri Bapak Presiden Jokowi hikmat dan anugerah-Mu. Berkati semua persembahan-persembahan yang sudah dan akan diberikan. Kiranya Tuhan kembalikan dengan berkat berlimpah. Berikan perlindungan bagi semua anak-anak Tuhan saat melakukan perjalanan kemanapun mereka pergi. Dan saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini pertemuan kita saat ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu semuanya.